sekitar 32 tahun saya berkarir di industri perbankan. Saat ini boleh dibilang hobi yang tertunda lah, gitu ya. Mana ada orang hobi kerja kan, enggak ya. Jadi setelah pensiun banyak waktu ya saya mulai menjalankan hobi yang tertunda itu. Karena nyatanya lebih asik ya, lebih menyenangkan. Ya syukur-syukur bisa menghasilkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, salam kenal, nama saya Isnayadi. Saya owner dari rumah, alamat di Gudang, Kelurahan Jagoan, Kecamatan Jagoan, Kabupaten Jawa. Saya punya aktivitas formil, jadi saya mudik ke Kebumen. Kebetulan saya senang dengan hewan ternak ya. Jadi di desa ini saya mulai beternak domba dan ayam kampung. Kenapa domba? Karena saya lihat domba itu pasarnya cukup menjanjikan dan perawatannya mudah, pemeliharaannya mudah maksud saya. Peternakan, pertanian itu kan menghasilkan bahan pakan. Ya, kalau kita lihat prediksi tahun depan kita akan ada krisis pangan ya. Jadi paling enggak kita sebagai peternak, sebagai petani bisa membantu pemerintah di dalam hal ketersediaan pangan. Dan yang namanya pangan itu bahan makanan itu sampai kapanpun itu akan diperlukan. Sampai kapanpun lah ya, bahan pangan itu dibutuhkan sama manusia. Jadi soal pemasaran hasil peternakan, hasil pertanian itu sangat terbuka luas ya. Untuk masalah penjualan saya pikir sangat terbuka, sangat luas pasarnya ya. Contohnya berapa banyak di daerah sini warung sate, berapa banyak warung tongseng ya. Masyarakat kita sebagian besar itu masyarakat muslim ya. Berapa banyak bayi muslim yang dilahirkan per hari, itu kan harus ada akikah, belum lagi momen hari raya kurban gitu. Jadi saya pikir kebutuhan akan daging domba ataupun daging ayam itu sangat terbuka luas, dan penjualannya itu mudah. Kita bisa jual ke pasar tradisional, kita bisa ke komunitas, kita bisa secara online. Itu nggak ada masalah dengan penjualan. Bahkan kedepannya itu akan lebih bagus saya pikir kalau kita jualnya dengan kilo ya, karena akan lebih fair antara penjual dan pembeli. Saya di peternakan ini, peternakan domba khususnya itu tergolong baru ya, baru 1,5 tahun ya. Jadi sebelumnya saya bekerja di perbankan cukup lama, sekitar 32 tahun saya berkarir di industri perbankan. Peternakan ini boleh dibilang hobi yang tertunda lah gitu ya. Mana ada orang hobi kerja kan, enggak ya. Jadi setelah pensiun banyak waktu ya saya mulai menjalankan hobi yang tertunda itu. Karena nyatanya lebih asik ya, lebih menyenangkan. Ya syukur-syukur bisa menghasilkan. Jadi buat teman-teman sesama pensiunan ya, artinya kita walaupun udah pensiun masih bisa produktif ya. Apalagi anak-anak muda ya. Anak-anak muda kita tahu lah maunya jadi karyawan, jadi pegawai, padahal kesempatan kerja, lapangan kerja itu sangat terbatas. Sementara pencari kerja itu sangat banyak gitu kan. Padahal kita di desa ini pun kita bisa menciptakan lapangan kerja ya. Jenis domba yang saya ternak ini untuk pejantannya memang saya pilih domba dorper ya. Kemudian untuk betinanya sementara ini saya pilih dari jenis-jenis lokal. Ada Garut, ada domba ekor tipis, domba gibas ya, ada juga Texel ataupun Merino ya. Dengan harapan nanti keturunannya, anak-anaknya itu akan lebih baik daripada induknya. Kenapa dorper gitu ya? Karena ada beberapa keunggulan ya domba dorper itu. Yang pertama, adaptasi dengan lingkungan itu sangat baik ya, daya tahan tubuhnya juga baik, pertumbuhannya
relatif lebih cepat daripada domba-domba lokal. Kemudian volatilitas ataupun apa aja doyan lah ya. Bahkan daun pisang yang kering pun dia doyan. Kemudian fertilitasnya tinggi ya. Kemudian harga jualnya juga sampai dengan saat itu masih bagus. Peternakan yang saya kelola ini lebih fokus ke breeding ya, karena latar belakangnya memang untuk cash flow-nya akan lebih lambat ya breeding. Tapi pengelolaannya tuh lebih santai lah ya. Pakannya juga lebih mudah, karena kalau fattening atau milking itu harus dengan pakan yang spesial, karena kita kan ngejar waktu untuk pembentukan. Jadi kalau breeding tuh lebih santai lah ya. Misalnya tujuan breeding itu untuk memproduksi cempe atau anak-anakan yang diharapkan kualitasnya lebih baik ya, daripada kualitas indukannya yang dari asalnya domba lokal. Karena banyak peternak yang fokus di fattening ya, banyak fokus di fattening, tapi agak sulit untuk mencari bahan ya untuk penggemukan ya. Jadi kalau semua fokus ke fattening, walaupun cash flow-nya lebih cepat, tapi kalau untuk bahan penggemukannya kita sulit, dengan harga yang tinggi juga kita akan kesulitan beternak dengan pola fattening ya. Makanya saya lebih fokus ke breeding ya. Itu nanti anak-anakannya bisa untuk bahan fattening, bisa untuk pedaging ya, bisa juga untuk bibit-bibit yang lebih baik lah dibandingkan dengan domba lokal. Dengan pola breeding ini, kalau domba ya kita dengan pola koloni ya. Jadi satu koloni itu diisi dengan satu jantan, idealnya dengan 20 betina ya. Nanti setelah 2 bulan biasanya sekitar 75% itu betinanya udah putih biasanya. Kemudian untuk perbandingan dengan luas kandang, 1 meter persegi bisa diisi dengan 1 ekor betina gitu. Jadi nanti kalau udah 2 bulan betina yang udah penting kita keluarkan, kita ganti lagi dengan betina yang indukan, calon-calon indukan yang baru. Kan kalau domba masa kebuntingannya itu kurang lebih 5 bulan ya, 148 hari kalau kurang lebih. Nanti setelah menjelang lahiran ya, biasanya 1 bulan menjelang lahiran, kemudian saya tempatkan di kandang lemprak, kandang tanah ya. Karena selama ini pengalaman selama 1,5 tahun ini, kalau domba itu kalau melahirkan di tanah itu anaknya akan lebih sehat ya, induknya akan lebih sehat, karena kan dia jalan-jalan ya. Artinya kandang lemprak itu ya semi umbaran lah seperti itu. Jadi nggak di kandang yang di panggung seperti ini, karena beberapa kali kalau domba melahirkan di kandang panggung, ada kasus anaknya kejeblos gitu ya, kan kakinya masih lemah, kakinya masih kecil gitu ya. Jadi beberapa mati karena kejeblos dan keinjak-injak induknya. Jadi kalau di tanah itu lebih sehat lah untuk induknya maupun untuk anaknya. Awal saya beternak, saya mulai dengan 15 ekor, 1 pejantan dengan 14 indukan ya. Kemudian dalam 1 tahun dari 15 ekor itu bisa mencapai 43 ekor. Nah, dari 43 ekor yang jantan saya jual semua ya. Sekarang itu tinggal 32 ekor. Yang betina nggak dijual, hanya untuk bibit. Jadi kedepannya sih saya dengan keterbatasan SDM, keterbatasan sumber pakan, mungkin saya nggak akan banyak sampai populasinya nggak sampai ratusan gitu. Cuman mungkin hanya 50 aja. Cuman saya akan ternak dari jenis yang unggul lah. Karena yang saya bilang tadi, sumber daya ya. Jadi kita pelihara 200 ekor, 50 ekor, tapi dengan jenis yang unggul, saya pikir menghasilkan keuntungan yang sama. Ya, sementara effortnya nggak terlalu besar, pelihara ratusan ekor. Idealnya teman-teman, kalau kita mau menjual 1 bulan 1 ekor, kita harus punya betina 6 ekor. Jadi
Jadi kalau kita punya betina ekor, jantan 1 ekor, kita setiap bulan bisa menjual 1 ekor anakan merpati. Untuk pakan, pola pakan yang saya aplikasikan di peternakan ini, pagi kita kasih konsentrat, complete feed. Kemudian kalau sore kita kasih hijauan itu bisa berasal dari rumput, bisa berasal dari ramban-rambanan, bisa berasal dari fermentasi. Jadi fermentasi itu saya buat kalau memang ketersediaan hijauannya itu berlebih, baru saya buat fermentasi atau silase. Tapi kalau nggak berlebih ya itu biasanya langsung diikan. Jadi sehari itu kita kasih makan itu pagi sekitar jam 8, kemudian sore sekitar jam 5. Jadi hanya 2 kali sehari. Intinya nggak ada usaha, nggak ada kerja tuh yang mudah. Semua itu perlu proses. Dan begitu juga di bidang ternak ini. Jadi nggak tiba-tiba yang mereka yang besar-besar itu jadi besar, gitu ya. Semua kita mulai dari yang kecil sambil belajar. Karena populasi di ternak ini itu hanya masalah waktu kok. Sekarang kita masih kecil, masih sedikit. Kalau kita mau besar itu hanya masalah suatu saat itu pasti akan besar, pasti akan banyak. Kita nikmati, kita tekuni, kita teladani prosesnya. Ya, jadi semua tuh nggak ada yang instan. Ya, jadi buat teman-teman semua, ya kita nikmati prosesnya, ya. Dapat aktivitas yang menyenangkan, ya insya Allah kita juga akan mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan. Jadi teman-teman dalam berusaha, terutama dalam peternakan, ya nggak ada kata terlambat. Jadi siapapun bisa memulai. Makanya kita jangan berhenti untuk bertanya, untuk belajar kemana aja. Kita belajar ke peternak-peternak yang kecil, peternak-peternak yang besar, kita belajar ke akademisi, kita belajar. Intinya belajar itu sampai nggak akan ada habisnya lah, sampai kita sama-sama belajar. Monggo kalau ada teman yang berkenan mampir atau kebetulan lewat di daerah sini, ya mampir ke tempat saya Buku Gondang, Sokabaru, Kuayuan, Pejaguan. Nomor kontak saya 0812 3158 9760. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.